Contoh implementasi jual-beli murabahah. Transaksi penjualan satu buah unit rumah real estate baru tipe 90/120 di Tambun, Kap. Bekasi seharga Rp 250 juta. Harga developer, secara angsuran, kredit, dari Bank Syariah. Penjual, kepada nasabah, pembeli. Maka, skema akad murabahah yang terjadi adalah jual beli rumah di mana pihak Bank Syariah akan membeli rumah yang diinginkan nasabah sebesar harga dari developer. Bank Syariah kemudian menjual rumah yang telah dibelinya tersebut kepada si nasabah, dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan, yang jumlahnya telah disepakati antara Bank Syariah dan si nasabah. Misalnya, margin keuntungan yang disepakati adalah sebesar Rp 50 juta. Maka, harga jual rumah tersebut menjadi Rp 300 juta. Pada umumnya nasabah harus membayar uang muka sebesar 30% dari harga rumah tersebut secara tunai kepada Bank Syariah. Sementara sisanya yang 70% harus dibayar si nasabah secara mencicil. Harga rumah setelah ditambah margin, berikut jumlah uang muka yang akan dibayarkan, maupun jumlah angsuran yang tetap setiap bulannya, sudah harus ditetapkan sejak di awal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli rumah dengan pihak Bank Syariah. Dan nasabah harus komitmen dengan kesepakatan jual beli dengan pihak Bank Syariah tersebut hingga kewajibannya selesai. Contoh pengimplementasian jual beli murabahah kedua pada lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah dan Koperasi Syariah, BMT. Transaksi murabahah diterapkan untuk produk penyaluran dana, lending. Bank Syariah sebagai penjual sedang nasabah sebagai pembeli. Karena Bank Syariah bukan perusahaan dagang yang menyediakan persediaan barang, biasanya barang baru disediakan jika ada pemesanan dari nasabah. Sedang pembayarannya dilakukan secara tunai atau tangguh, kredit. Contoh, Tuan Malik berencana membeli mobil Avanza seharga Rp 230 juta. Karena Tuan Malik tidak memiliki uang sejumlah tersebut, Tuan Malik mendatangi Bank Syariah X untuk membeli mobil yang diinginkan. Bank Syariah X kemudian memesan mobil dimaksud, kemudian menjualnya kepada Tuan Malik dengan harga yang disepakati sebesar Rp 250 juta, Rp 230 juta harga perolehan dan Rp 20 juta margin. Pembayaran dilakukan secara angsuran setiap bulan selama jangka waktu 12 bulan. Dalam pemesanan barang, Bank Syariah dapat mewakilkan wakalah kepada pihak lain atau kepada nasabah itu sendiri. Jadi, yang membeli barang adalah Tuan Ahmad, contoh di atas nama Bank Syariah X. Tapi transaksi murabahah baru boleh dilaksanakan jika barang sudah dibeli oleh nasabah. Transaksi ini biasa dikenal dengan murabahah bil wakalah. Contoh murabahah ketiga, apabila seorang nasabah menginginkan untuk memiliki sebuah kulkas, ia dapat datang ke Bank Syariah dan kemudian mengajukan permohonan agar bank membelikannya. Setelah Bank Syariah meneliti keadaan nasabah dan menganggap bahwa ia layak untuk mendapatkan pembiayaan untuk pengadaan kulkas, bank kemudian membeli kulkas dan menyerahkannya kepada pemohon, yaitu nasabah. Harga kulkas tersebut sebesar Rp 4 juta, dan pihak bank ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000. Jika pembayaran angsuran selama 2 tahun, maka nasabah dapat mencicil pembayarannya sebesar Rp 200.000 per bulan. Selain memberikan keuntungan kepada Bank Syariah, nasabah juga dibebani dengan biaya administrasi yang jumlahnya belum ada ketentuannya. Dalam praktiknya biaya ini menjadi pendapatan fee-based income Bank Syariah. Biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh nasabah adalah biaya asuransi, biaya notaris atau biaya kepada pihak ketiga. Contoh Bybit Saman Ajil yaitu antara bank dengan nasabah, di mana saat itu bank membeli barang dari pihak ketiga dan pembeli saat itu bertindak sebagai wakil dari pihak bank yang melakukan pembelian barang dari pihak ketiga. Setelah barang telah terbeli maka si bank menjual barang tersebut dengan harga yang disepakati dua pihak. Kemudian pembayaran nasabah kepada bank dengan cara kredit atau tidak tunai. Sehingga implementasinya dalam perbankan dapat diilustrasikan sebagai berikut. 1. Nasabah membutuhkan rumah, gedung, kendaraan, alat berat, mesin-mesin, del. 2. Bank membeli terlebih dahulu objek yang dibutuhkan nasabah. 3. Bank membayar objek pembelian pada suplier. 4. Bank menjual objek kepada pembeli, nasabah. 5. Jangka waktu pembayaran dan besamnya cicilan disepakati bersama. 6. Pada akhir periode setelah pembayaran lunas nasabah sah menjadi pemilik objek, yaitu setelah objek tersebut tidak lagi dibebani hak tanggungan atau tidak lagi diikat sebagai agunan oleh bank. Contoh implementasi jual beli rekayasa yang tidak diperbolehkan, hailah.
Contoh mengenai muamalah yang menggunakan praktik hailah atau tipu daya ini. Misalnya, hila seseorang yang ingin menggugurkan kewajiban zakat hartanya yang akan mencapai 1 tahun, masa hail, dan menukarkannya dengan barang lain atau dengan menjualnya karena takut zakat, yang kemudian uangnya dibelikan barang sejenis atau yang lainnya. Dan ini dilakukan tiap tahun, sehingga ia tidak pernah membayar zakat. Menurutnya, selamanya ia akan terbebas dari kewajiban zakat, padahal ini diharamkan. Contoh kedua, penjual yang ingin terbebas dari barang yang penuh cacat karena takut pembeli nanti akan mengembalikannya. Karena itu, ia pun memberikan syarat, barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi apapun keadaannya. Alasannya karena barang tersebut sudah keluar dari toko. Praktik semacam ini banyak dilakukan, maka seharusnya kita menghindarinya. Ketiga, hila seseorang yang ingin menggugurkan kewajiban berhaji atau zakat dengan memberikan hartanya kepada anak atau istrinya, sehingga ia menganggap dirinya orang yang tidak berharta. Keempat, hila seseorang yang ingin menghalalkan jual beli, inah, yaitu dengan mengatakan, saya jual barang saya kepada Anda seharga rep 1 juta secara tunai sekarang, dan akan saya beli lagi barang tersebut dengan harga rep 1,2 juta diangsur 1 tahun. Dalam contoh ini, barang tidak berpindah hak milik, hanya adanya perpindahan uang dari rep 1 juta menjadi rep 1,2 juta, dan ini adalah riba. Contoh hilah, jual beli rekayasa lainnya, praktik goreng-menggoreng saham dalam bursa saham. Cara yang ditempuh biasanya bermacam-macam, mulai dengan menyebarkan isu, melakukan pemesanan, order, pembelian sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham, atau mata uang, tertentu. Bila harga sudah naik pada level yang diinginkan, yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan menjual saham, atau mata uangnya, untuk mendapatkan untung yang besar. Contoh jual beli rekayasa. Alkisah adalah ada seorang pedagang yang memiliki 4 orang anak buah. Keempatnya diminta untuk berpura-pura melakukan penawaran terhadap barang yang dijual oleh seorang penjual. Tujuannya, agar masyarakat yang melihat menjadi tertarik untuk ikut nimbrung di lapak mereka, kemudian terjaring melakukan praktik transaksi pembelian. Selain itu, penjual bertujuan menjerat calon pembeli agar melakukan penawaran dengan harga terbaik, sehingga harganya akan melambung tinggi. Contohnya hilah kemudian, 2 orang mempunyai barang yang berkategori riba, tetapi masing-masing memiliki keadaan berbeda. Yang satu bagus dan yang kedua jelek. Mereka menaksir harga setiap barang diingatan tanpa ada wujud uang yang nyata. Sehingga yang ditaksir dengan harga rendah harus menambah sesuatu, uang, kepada yang mempunyai barang bagus. Semacam ini termasuk cara, tipu daya, untuk menghalalkan transaksi riba. Riba yang dimaksud di sini adalah jual beli emas dengan emas, atau rupiah dengan rupiah, atau yang lainnya dengan perbedaan jumlah. Padahal syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi seperti ini ada 2, yaitu jumlah timbangannya sama, dan diberikan langsung di tempat pada waktu terjadi transaksi, ya dan biyadin. Terima kasih kepada mahasiswa Ekonomi Islam 2019A UNESA, HANINAULFATI UMI Najah, Siska PETRIDILA, Muhammad Royan LFAHRONI, LITANIANESCSITA, Ardelia Ria Novari, Abil YOSITYA Indah Mauliza, Gali Rena Palupi, Fadia Rizky Nur Puspitasari, Nurul Ilmi, Desti Eka Ramadanti Amin, Berlian Febrianti, Muhammad Rizky Imani Harmain, Rizky Dwi Salsabila MACHMUDI, LAILY Ramadanti, Randy PANDRA Kris Hermawan, DHANISYAH Muhammad, Cantika Agustia, FARICHATUL Mutiah, Mila Ika Putri Pratama, Aulia Deva Verdana, Isnani Alia, Muhammad Alif Hafid, Nabil Haq Jabar IC, TSAKI BATUALF IKRIYAH Apriliana, Badrus Soleh, Iza Malika NUSRODINIYAH.